Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera. Salam jumpa dengan Kakek Cindil. Pada kesempatan ini saya Kakek Cindil mau menyatakan sebuah pernyataan di mana pernyataan ini pastilah tentunya disepakati oleh semua pemirsa dimanapun berada, bahkan oleh manusia dimanapun. Pernyataannya adalah perut kita bukan tong sampah. Ya, pasti sependapat kan bahwa perut kita bukan tong sampah. Masa perut dikatakan tong sampah? Pasti semua pemirsa demikian pendapatnya atau pemikirannya. Masa perut dibilangin tong sampah? Begitu kira-kira. Oke, sependapat. Memang perut kita bukan tong sampah. Tema yang saya sampaikan juga judulnya ini, perut kita bukan tong sampah. Ketika menelusuri sampah saja ya, cerita sampah di perkotaan di seluruh Indonesia tentunya, terutama ya kita ini ada di kota Bandung, fakta-fakta adanya bahwa tong sampah sangat bisa kita temui dimanapun kita beraktivitas ataupun dimanapun kita berada. Salah satunya contoh di pertamanan, taman-taman di kota Bandung tentunya yang sedang selalu ditata sedemikian rupa, dikelola sebaik mungkin agar terlihat indah dan rapih tentunya. Di antaranya tong sampah pun sangat-sangatlah terperhatikan, sangat terperhatikan, di mana di tempat tong sampah tersebut, artinya di tempat-tempat yang disediakan oleh yang berkompeten tentunya di dalam mengelola pertamanan di kota Bandung. Di situ sering kita lihat atau kita jumpai tong sampah terdiri dari 3 kriteria. Pasti demikian adanya. Di antaranya di situ dinyatakan organik, anorganik, dan residu. Begitu kira-kira, sesedikit-sedikitnya sampah pun bisa dipilah, dikriteriakan menjadi 3 bagian yang dinyatakan tadi. Tentu ini ada lanjutan makna atau ada lanjutan manfaat, sehingga kalau dipisah dan kita membuangnya secara taat sesuai aturan yang tertera di tempat tersebut, apakah yang kita buang ini organik, apakah yang kita buang ini anorganik, ataukah residu. Tentu nantinya akan berdampak positif dari cara kita membuang sampah. Namun dari sampah saja yang nyata-nyata demikian adanya, ada saja oknum, tentunya ini oknum ya, yang masih seenaknya membuang sampah sembarangan. Ya tentu ini adalah oknum, itu tentang sampah. Lah sekarang kenapa dalam hal ini Kakek Cindil istilahnya menyatakan dengan berkaitan bahwa perut kita bukan tong sampah. Menyikapi hal ini, Kakek Cindil berpandangan atau berkesimpulan. Kenapa berpandangan dan berkesimpulan yang akan saya kemukakan? Karena menurut hemat saya atau menurut
kesimpulan saya, banyak juga di antara kita manusia-manusia, menurut hemat kakek Cindil tadi, banyak berperilaku katakanlah ya lebih tidak baik terhadap perut kita dibandingkan kita cara bersikap tentang yang dinyatakan sampah tadi. Mungkin kita taat membuang sampah, ini organik, ini anorganik, ini residu, kita taat, yang mana kita berharap nanti ada guna dan manfaat kelanjutan yang baik tentunya. Namun di sini kakek Cindil nyatakan dengan lanjutan kesimpulan tadi, banyak di antaranya manusia yang menurut kesimpulan kakek Cindil lebih tidak memperhatikan perutnya sendiri, seakan-akan perilakunya tersebut lebih sembarangan atau lebih tidak baik ketimbang cara kita membuang sampah. Kenapa demikian? Yaitu tadi, faktanya banyak orang-orang yang kesehatan dirinya terganggu atau bahkan sering terganggu, itu menurut hemat kakek Cindil dihasilkan dari perilaku orang tersebut di dalam tadi memperlakukan perutnya bagaikan lebih tidak baik ketimbang cara kita berperilaku terhadap sampah. Terhadap sampah saja kita katakanlah kita disiplin. Kenapa terhadap perut kita tidak disiplin? Karena kesimpulan kakek Cindil, perut kita sendiri sesungguh-sungguhnya lah punya keinginan atau punya harapan dari kita si empunya perut itu sendiri agar kita berperilaku dengan memiliki rasa kasih sayang terhadap perut diri kita masing-masing. Jadi jangan katakanlah semena-mena, katakanlah kalau di dalam sampah tadi sembarangan membuang. Kalau di dalam perut tentu jangan sembarangan memasukkan asupan-asupan makanan yang tanpa kita mengerti atau tanpa kita paham fakta nyata-nyata adanya, kita seakan-akan telah berperilaku lebih buruk kepada perut kita sendiri ketimbang cara berperilaku terhadap sampah yang kita buang. Kenapa hal ini saya nyatakan? Karena fakta adanya, sesiapa orang-orang di antara kehidupan bermasyarakat yang sering punya masalah dengan kesehatan hidupnya, menurut kesimpulan kakek Cindil, dialah orang-orang yang telah memperlakukan perutnya sendiri lebih tidak baik, lebih tidak benar, artinya lebih sembarangan ketimbang cara dia membuang sampah. Akibatnya itulah yang dirasakan, akan sering merasa sakit, apalagi mungkin bisa berlanjut kepada sering sakit-sakitan. Kesimpulan kakek Cindil, tentulah orang-orang tersebut bisa dianulir, orang-orang yang berperilaku sembarangan cara dia mengkonsumsi asupan-asupan makanan yang nyata-nyata tidak sejoli, artinya tadi tidak sepadan. Kalau di sampah tadi organik, anorganik, dan residu. Karena perut kita sendiri sesungguh-sungguhnya
punya karakter yang seakan-akan diilustrasikan tong sampah tadi. Jadi jangan sekali-kali segala sesuatu apapun itu bentuk dan namanya, karena kita rasa ingin, kita tidak mempedulikan lagi perut kita, seakan-akan tadi lebih berperilaku buruk ketimbang cara kita berperilaku terhadap sampah. Padahal perut kita sendiri memerlukan kasih sayang, tentunya dari cara-cara kita mengkonsumsi asupan makanan yang nyata-nyata diharapkan oleh perut kita sendiri, yang di dalamnya terdapat kelima organ tubuh yang sering saya nyatakan: lambung, liver, jantung, paru, dan ginjal. Itulah tentunya orang-orang yang mengasihi dan menyayangi kelima organ tubuhnya, pastilah dia akan senantiasa hati-hati dan lirih memperhatikan asupan makanan yang dia konsumsi, yang nantinya akan bermuara di perut kita dan akan dikonsumsi oleh kelima organ tubuh kita. Dengan kata lain, yang menjadikan sarana atau yang menjadikan zat-zat yang dibutuhkan oleh organ-organ lain yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Demikian kira-kira antara tong sampah dengan perut kita yang saya nyatakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, karena fakta demikian adanya. Ketika kita mau hidup sehat, perhatikanlah asupan makanan yang kita konsumsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.